bung, kuat, ini erat, dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Apa namanya? Silatun. Silah. Dari kata wasala, nyambung, erat. Pernah dengar gini? Silaturahim? Ya. Ketersambungan rasa kasih yang dalam, sehingga walaupun terpisahkan tempat dan keadaan, ia masih bisa merasakan itu dengan memberikan satu rasa yang dalam. Jadi kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan, reunian, kan? Ketemu, saling tatap, ngobrol, itu belum silaturahim secara makna. Belum. Karena orangnya ada di hadapan kita, kita sapa. Tapi kalau Anda meninggalkan tempat ini, kemudian ingat kepada kawan kita, terus kita WA, malam-malam kita ingatkan, akhi, maafkan kalau saya ada salah ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita sampai jannah, malam tahajud ya. Itu namanya silaturahim. Silah, terikat walaupun ruangnya sudah berbeda. Waktunya mungkin tidak sama. Teman ke Amerika, dia ke Kanada, 12 jam bedanya dengan kita. Tapi kita masih bisa WA dia. Itulah silah. Hubungan yang menyambungkan kita dengan Allah. Sehingga terkoneksi dalam setiap keadaan dimanapun berada, itu adalah sholat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Ya, padahal sholat kan namanya doa kan? Ya kan? Tapi kenapa disebut dengan kalimat sholat? Untuk memberikan kesan ibadah ini melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah secara erat dan kuat, sehingga di setiap keadaan kita tersambung dengan Allah. Oke, teman-teman yang laki-laki nih, Anda punya koneksi dengan orang yang punya kedudukan. Gampang nggak pekerjaannya? Gampang. Ibu terkoneksi dengan Korlantas, lalu lintas gampang kan? Dikawal, kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nih, kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silahkan. Terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar? Padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik. Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Bilal itu saat dicambuk, suasananya terik. Ditimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicambuk sekali, kalimatnya irtad, murtad kamu. Jawabannya, Allah, aku punya Allah. Saya tanya pada Anda, kalimat ini muncul nggak dalam setiap situasi? Nah, mungkin itu yang menyebabkan sering ada kegamangan, kegelisahan, pesimis, jatuh terlampau dalam. Punya Allah. Dulu semua orang bekerja itu merasa punya Allah. Mau disogok, ya seorang penggembala kambing. Itu diuji oleh Umar. Aku ambil ya, 1 aku beli. Jangan. Ya, ini bukan punya saya. Bilang aja dimakan serigala. Pertanyaan cuma 1, fa'aina Allah. Terus Allah di mana? Aku punya Allah. Teman-teman, itu mahal sekali. Nah, sholat itu melatih kita untuk punya itu. Jadi kalau sudah selesai sholat, kita itu terkoneksi dengan Allah. Terkoneksi itu namanya zikir. Dzakaro, ingat. Ingat tuh, zikir tuh gini, bukan diucapkan di lisan. Zikir itu diucapkan di lisan, tembus ke hati, lalu memberikan petunjuk kepada semua bagian tubuh kita. Itu zikir namanya. Jadi begitu disebutkan, ada getaran ke jiwa. Makanya kenapa pasca sholat ada zikir, khawatir setelah sholat belum nyambung. Ini yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, mungkin belum terkoneksi sepenuhnya dengan Allah. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, maka cepat koneksikan dirimu dengan Allah. Nih, kenapa istighfar didahulukan sebelum subhanallah? 1 juta. Serius? 5 juta. Umroh lah tawaran terakhir tuh. Ini serius umroh, bintang 5. Waktu habis, udah. Waktu habis. Salah sendiri kenapa ngaco. Cepet. Karena
Boleh jadi saat sholat itu fokusnya kepada yang lain. Tidak terkoneksi dengan Allah. Lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya handphone Hu Akbar. Ya, status di Instagram belum diupdate Hu Akbar. Ya, jemuran belum diangkat Hu Akbar. Makanya baru takbir Allahu Akbar, handphone tulalit tenonet. Nah, bisa dijawab dulu, halo, saya sedang sholat nih. Nah, belum nyambung. Makanya kita istighfar, khawatir saat sholat ada yang belum terkoneksi. Setelah itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa 33 kali? 33 itu latihan sampai kalimat itu meresap ke dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertama masih di lisan. Yang ke-10 mulai masuk ke hati, mulai terasa. Mulai nangis, mulai enak, mulai tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih saya ibu. Alhamdulillah Allah kirimkan saya ayah. Alhamdulillah Allah kirimkan saya istri. Alhamdulillah Allah kirimkan saya suami, anak-anak. Alhamdulillah. Enak, sampai tenang. Sampai situ gak? Nah, sampai ujungnya kita merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Allahu Akbar. Itu semuanya dah. Nih, antum ya. Yang pengusaha pebisnis ya, ada ya. Saya nggak harus tanya angkat tangan lah. Ya. Kalau saya tanya Anda begini. Anda misalnya punya satu proyek nih. Nilainya 100 miliar. Oke? Tapi proyek itu membuat Anda tidak bisa sholat. Sisi lain, ada pekerjaan nilainya cuma 1 juta. Tapi Anda bisa menunaikan sholat dengan begitu nyamannya. Anda pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Cuma 2 pilihan, Anda nggak boleh pilih yang ketiga. Saya sudah bisa merasakan getaran-getaran itu. Ya, jujur aja. Pertama atau kedua? Wah, yang benar. Buktinya ada orang sekarang hanya untuk jaga toko, dia rela meninggalkan Jumat. Untuk jaga toko. Hanya untuk menjaga toko. Biasa. Syaratnya nggak sholat, dia mau. Padahal kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, dia jawab Allah. Itu kan ada yang salah gitu. Ada yang salah. Dilihat Abdurrahman bin Auf, itu ditawari begini. Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya luar biasa. Sebelum masuk Islam. Tapi levelnya masih 1. Setelah masuk Islam di nomor 3. Yang tertinggi. Kan cuman begini tawarannya. Kamu kalau mau ikut Muhammad SAW, semua aset kamu kami sita. Oke? Silahkan ikut. Dan gak boleh bawa apapun. Cuma baju yang melekat di badan. Gambaran orang-orang pada saat itu akan menempuh perjalanan kurang lebih 400 km. Lewat naik turun bukit, badai mungkin datang, gak akan selamat sampai ke Madinah. Di Yathrib saat itu. Berangkat. Anda kalau di posisi Abdurrahman bin Auf, ditawarkan demikian. Tawaran keduanya, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggal di Mekah, kami angkat Anda menjadi hartawan terhormat dengan proyek nomor 1 di wilayah ini. Kalau Anda di posisi Abdurrahman bin Auf, silahkan ikut Nabi, tapi tinggalkan semua aset Anda 1 triliun. Bawa pakaian saja. Anda sudah bekerja 20 tahun, 30 tahun, dapat 1 T, tinggalkan itu ikut Nabi Muhammad. Yang belum tentu jelas di hadapan Anda kesuksesannya. Atau tinggal di kota Mekah, ambil hartawan terhormat nomor 1, semua proyek wilayah Bintaro Anda kuasai. Kalau Anda di posisi itu, Anda mau pilih mana? Nah, yang mau saya katakan, apa yang melatih seorang Abdurrahman bin Auf sehingga mengambil keputusan saya tetap ikut Nabi? Itu kan pertaruhan tinggi. Jadi iman itu teman-teman di atas segalanya. Punya Allah itu di atas segalanya. Jadi kalau orang kehilangan proyek, kehilangan job, tapi merasa punya Allah, itu nggak ada apa-apanya. Karena masih merasa punya Allah. Itu yang mahal. Jadi nggak bisa ditukar dengan masalah. Kalau Anda punya masalah seberat apapun, tapi Anda punya Allah, itu kecil. Ya, melatihnya nggak semudah yang diucapkan. Karena Abdurrahman bin Auf memilih untuk ikut, istrinya belum siap. Itu poinnya. Begitu diberikan pilihannya kepada istrinya memilih tinggal di Mekah. Tawarannya sederhana. Anda ikut seperti suami, berangkat dengan pakaian melekat, tinggal harta suami kami serahkan kepada Anda, dan silahkan pilih pria paling tampan di wilayah Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Ibu kalau di posisi itu, jangan lihat suami lah, sini aja. Kalau di posisi itu, ikut suami atau tinggal di Mekah? Kan pelan jawab suami.
Kan? Kamu Anda aja nggak dilirik, suami. Oke. Ternyata tinggal di Mekah. Ya, tapi karena keyakinan kuat dan merasa punya Allah, perhatikan, orang yang sudah mengkoneksikan dirinya dengan Allah dan punya Allah, maka Allah jawab. Ini yang dimaksud rumus Quran surah kedua di ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau terkoneksi denganku, menyebut namaku, selalu diartikan menyebut, padahal zikir. Engkau terkoneksi denganku, aku memperhatikan engkau. Jadi sebelum beliau berangkat, Allah sudah siapkan perangkat. Sebelum Abdurrahman bin Auf berangkat, Allah sudah siapkan perangkat di sekitar Madinah. Yang menyambutnya itu harus orang paling kaya di Madinah. Itulah hebatnya orang Madinah. Yang haus disambut oleh orang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Orang yang menolong seseorang sesuai sifatnya disebut dengan ansor namanya. Oke? Jadi ada orang datang ke rumah ke RKM, Mas Dimas lapar nih, disambutnya oleh santri yang bawa makanan. Ya. Ada orang yang wajahnya kelihatan tuh murung, punya utang. Dan disambutnya oleh orang yang dari Lazis, gitu kan? Nah, itu ansor namanya. Maka disambutnya oleh orang yang paling kaya dan digerakkan hati untuk mengatakan kalimat ini. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniya atau kama qala. Saudaraku yang mulia, aku dengar engkau pernah kaya. Lihat secara psikologi ya. Lalu jatuh fakir. Dia menyimpulkan begini, kalau pernah kaya dan kemudian turun statusnya, berarti kan ada pengaruh gaya dalam hidupnya. Berubah. Saya sering kutip rumus gaya itu F1 sama dengan F2. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kan? Pelan jadi pelan, kencang jadi kencang. Kalau naik mobilnya angkot, kan turunnya juga menunduk, terus sedekah kan. Kalau mobilnya lebih bagus kan langsung begini, kadang-kadang nggak bisa buka pintu ya. Ya kan? F1 sama dengan F2. Tapi kan ada hukum Pascal di dalamnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Oke? Saat punya sesuatu, gayanya kebanyakan. Gayanya banyak. Begitu sesuatu itu hilang, gaya nggak tertahankan. Akhirnya flexing demi gaya. Maaf, ada inflasi gaya gitu. Ya. Berlebihan. Nah ini kan jadi tekanan. Nah dia menilai begitu. Dia nggak tahu kalau Abdurrahman bin Auf ini sudah dididik ya oleh Nabi, punya Allah. Ditawarkannya begini, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Coba. Kalau Anda ingin, saya dengar Anda ditinggalkan keluarga dan istri. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini. Sekalipun bagian dari keluargaku, aku fasilitas pernikahannya. Gantian ya Bu. Kalau Anda di posisi itu, dan tidak harus lihat ke sana, apa yang Anda pilih? Diterima atau tidak ditolak sama sekali? Saya sudah tahu wajahnya, ini percuma saya tawari. Berat ya? Ya kan? Ketemu orang paling kaya itu kebunnya paling banyak, ya, macam-macam, untanya paling banyak, ya mungkin kurang lebih 5T lah asetnya, bagi 2,5 T. Tawaran pertama, di kesempatan pertama, ditawarkan 2, dijawab 2. Au kama qala jazakallahu khaira, arini ainal aswaq. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala atas tawaran kebaikan Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tuh. Beliau bukan anti untuk dapat materi atau menolak kebaikan, bukan. Ingin menunjukkan saya punya Allah dan saya akan buktikan rasa memiliki saya dan rasa punya Allah itu melebihi atas apa yang Anda tawarkan. Cuma butuh waktu setahun sampai 2 tahun.